Halo lagi bersama kawan-kawan di rumah. Masih saya, Muhammad Fadil Setiarso dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Informatika, Universitas Muhammad Warman. Pada video kali ini dan video terakhir saya akan membahas teknik fotografi yang bisa terlihat seperti editan. Yang pertama, levitasi fotografi, yaitu teknik fotografi yang membuat seseorang atau objek seolah-olah melayang tanpa menggunakan alat bantu. Foto levitasi berbeda dengan jump shoot yang sering menunjukkan ekspresi muka dan sangat terlihat sedang melompat. Untuk melakukan teknik levitasi ini, caranya hampir sama dengan teknik jump shoot, yaitu pengambilan gambar dilakukan ketika objek sedang melompat dan melayang. Hanya saja, levitasi lebih menekan objek untuk seolah-olah terlihat melayang alami, tanpa perlu banyak ekspresi muka. Berikut ini adalah tips untuk membuat foto levitasi. Levitasi tanpa editing bisa dilakukan dengan menggunakan kamera DSLR, kamera pocket, bahkan kamera handphone. Tetapi kamera handphone kurang mantap, karena hasil foto sering blur dan minim cahaya. Bila menggunakan kamera pocket biasa, bisa memilih mode sport, atau mode yang mengkhususkan kecepatan tinggi dalam memotret agar objek atau model tidak terlihat blur atau kabur bila melompat dengan cepat. Pastikanlah objek model tidak banyak menampakkan ekspresi muka dan usahakan seolah-olah melayang agar terlihat elegan. Gunakan tempat-tempat yang istimewa atau unik agar menambah keindahan hasil foto levitasi. Berbagai macam aksesoris bisa digunakan dalam levitasi, misalnya balon, model seakan-akan tertarik oleh balon, sapu, model menunggangi sapu dan melayang seperti dalam cerita Harry Potter, payung, buku, dan banyak lagi, sesuai kreativitas kalian. Levitasi sering membuat model atau objek lelah, karena harus melompat dan melayang berulang-ulang kali bila gagal, blur, dan lain-lain. Jangan terlalu memaksakan, istirahat dulu, dan cari inspirasi untuk membuat foto levitasi yang unik di internet. Pastikan cahaya yang memadai, jangan sampai berlevitasi di ruang gelap, karena objek tidak akan kelihatan. Foto levitasi ini dilakukan bersama-sama teman di sekolah, rekan kerja, maupun teman bermain untuk melepas penat. Tertarik mencobanya? Yang kedua adalah light painting atau light graffiti. Adalah sebuah teknik fotografi di mana pengambilan gambarnya dilakukan lebih sering pada malam hari atau pada saat kondisi gelap pada sebuah ruangan ataupun di luar, menggunakan handheld light atau memegang sumber cahaya, atau dengan kamera yang digerakkan. Light painting yang menggunakan pergerakan kamera disebut kamera painting dan dapat dilakukan dengan hanya model webcam. Untuk melakukan teknik fotografi ini, pertama-tama kita harus menyiapkan alat-alat berikut: kamera digital SLR di mode manual, lensa wide 16-35 mm, tripod flash 1-2 buah lampu LED, plus filter kuningnya, timer dari HP atau jam. Settingan yang dipakai untuk foto ini adalah sebagai berikut: speed 30 detik, diafragma f8.0, ISO 400, flash yang diset manual, kekuatan full, dipegang oleh asisten sekitar 2 meter 45 derajat dari depan model. Lampu LED-nya diset dengan kekuatan hampir full. Setelah mengatur semua setting kamera, flash, dan lampu LED, aturlah komposisi dan framing dengan menggerakkan tripod. Dapatkanlah model dan atur gaya mereka sesuai keinginan. Setelah semuanya siap, ingatkan model Anda untuk tidak boleh bergerak selama 30 detik. Tekanlah tombol shutter. Setelah tombol shutter sudah dilepaskan, perhatikanlah timer atau jam Anda. Sekarang Anda punya 29 detik untuk berlari, memutari sang model sambil mengayunkan lampu LED tersebut. Berlarilah di depan dan di belakang model Anda dan penuhi frame tersebut dengan cahaya dari lampu LED itu. Jika Anda sudah mendekati detik ke-29, berhentilah dan bersiap untuk menyalakan flash dan memberikan sang model dengan cahaya dari flash tersebut. Sesaat setelah itu, shutter akan segera ditutup dan kamera telah merekam semua cahaya dari 30 detik sebelumnya. Satu tips yang penting untuk diingat, jika menggunakan teknik ini, yaitu memastikan bahwa tidak ada cahaya lain di sekitar yang bisa mengganggu dan mengenai sang model. 3. Siluet atau teknik siluet adalah teknik yang mengambil gambar dengan objek utama gelap total dan background yang terang. Teknik ini menonjolkan bentuk dan karakter dari objek utama. Teknik ini sangat mudah dilakukan, tetapi perlu mencari objek yang menarik untuk menghasilkan siluet yang bagus. Berikut beberapa tips untuk menggambar siluet. Jangan gunakan flash. Haram hukumnya menggunakan flash dalam mengambil siluet. Kenapa? Simple. Karena kita berusaha mengambil gambar objek yang gelap. Kalau kita menggunakan flash, objek pasti akan jadi terang kan? Jadi, tidak ada toleransi untuk tips ini. Harus dilakukan. Background pada siluet harus lebih terang dibandingkan dengan objek. Biasanya teknik siluet digunakan ketika sunrise atau sunset, tapi ini tidak wajib seperti ini. Asalkan kita mendapatkan momen dan pencahayaan yang pas, kita bisa menggunakan teknik siluet.
Perhatikan bahwa kita harus mencari background dengan komposisi yang tidak terlalu rame untuk menghindari kehilangan fokus dari objek kita. Teknik siluet sangat menonjolkan bentuk objek utama. Kita harus mencari objek dengan bentuk yang menarik dan berkarakter. Carilah objek dengan garis-garis batas, tegas, dan tidak kabur. Pilihan pertama ketika mengambil siluet adalah pada setting manual metering. Gunakan spot metering dan arahkan pada background dengan fokus pada titik terterangnya. Tentu saja kita harus mengatur ulang aperture dan shutter speed untuk mendapatkan pencahayaan yang maksimal. Keempat, motion blur. Efek motion blur adalah efek yang kita peroleh ketika memotret dengan menggunakan shutter speed yang rendah. Untuk memotret efek motion blur, terlebih dahulu atur kamera pada mode shutter priority dan disarankan menggunakan auto ISO. Sebagai catatan, jika Anda menggunakan tripod, maka lebih dulu matikan fitur anti-shake dan sebagainya. Gunakan mode shutter priority, disarankan menggunakan auto ISO, atur shutter speed pada tingkat 1/20 detik, stabilkan kamera sebaik mungkin, aktifkan anti-shake jika memotret secara handheld atau memegang, dan matikan anti-shake jika menggunakan tripod. Ubah pengaturan shutter speed secara bertahap menjadi 1/10 detik, 1/5 detik, dan seterusnya sesuai keinginan. Lanjutkan memotret sampai diperoleh hasil yang memuaskan. Bagaimana menyeimbangkan shutter speed yang lama pada saat cahaya terlalu banyak? Ada 3 cara yang dapat kita lakukan, yaitu gunakan aperture yang kecil, turunkan ISO, cobalah menggunakan fitur neutral density, karena fungsi filter ini adalah mengurangi jumlah cahaya yang masuk ke lensa. Kelima, high speed photography atau fotografi kecepatan tinggi adalah memotret benda yang bergerak cepat dan hanya dapat dilihat oleh kasat mata. Untuk mempelajari fotografi ini, sobat harus bisa memotret peristiwa dengan mengikuti urutan yang dapat diprediksi, atau sobat harus dapat mendeteksi trigger, menunggu event, lalu shoot. Misal, untuk memotret setetes air yang jatuh mengenai permukaan, pertama yang perlu sobat ketahui adalah waktu ketika tetesan itu akan mulai jatuh. Berikutnya, sobat buat penundaan atau delay antara trigger dan event. Setelah itu, ambil gambar. Ada 2 cara melakukan high speed fotografi. Dengan timer, yaitu pertama menggunakan shutter kamera, dan cara kedua menggunakan flash elektronik. Keuntungan utama dengan menggunakan cara set timer adalah dapat digunakan di luar ruangan. Subjek dan background dapat sepenuhnya diterangi, karena shutter digunakan untuk membekukan gerakan subjek, memberikan kecepatan terbatas. Kecepatan maksimum shutter berkisar 1 hingga 4000 second sampai 1 hingga 8000 second. Dalam beberapa kasus mungkin tidak cukup cepat. Benda bergerak terlalu cepat akan terlihat kabur. Selain itu, dalam kamera yang memiliki focal plane atau bidang fokus celah kecil yang bergerak pada bidang fotografi pada speed yang jauh lebih lambat, 1/250, sehingga mengekspos bagian-bagian berbeda dari bidang fotografi pada waktu yang berbeda. Akhirnya, ada delay antara shutter dan exposure. Mungkin bisa 100 millisecond atau lebih tergantung kamera. Selain itu, mungkin ada variasi kecil dalam jangka waktu setiap kali kamera mengambil gambar. Gambar diambil dengan membuka shutter kamera, mengaktifkan flash, dan menutup shutter. Gambar harus dilakukan di ruang gelap. Kenapa? Karena ruangan yang gelap membuat waktu exposure yang lama tidak akan memiliki efek pada output akhir. Durasi pada lampu flash sekarang menjadi waktu exposure yang sebenarnya. Keuntungan utama dari metode flash adalah kecepatan exposure dan konsistensi waktu yang lebih baik. Cahaya pada elektronik flash mampu menyorot dengan jangka waktu 1 hingga 10.000 atau lebih. Keterlambatan antara trigger dan sorotan flash tidak signifikan. Kerugian dari metode ini adalah bahwa gambar harus diambil di ruang gelap untuk menghindari overexposure. Juga karena lampu flash digunakan untuk membuat exposure, mungkin lebih sulit untuk memberikan pencahayaan seragam atau untuk menerangi background. Yang keenam, tilt shift fotografi. Pengertian tilt shift fotografi adalah fotografi yang mengoptimalkan penggunaan kamera berformat kecil dan medium dengan membekokkan perspektif untuk menciptakan foto seakan-akan seperti model miniatur. Pada awalnya, efek tilt shift ini didapatkan dengan penggunaan lensa yang diciptakan khusus. Nikon dan Canon tercatat memproduksi lensa-lensa tersebut sekitar tahun 1960-an hingga 1970-an. Kemajuan teknologi terutama perangkat lunak sekarang ini menjadikan efek tilt shift dapat dengan relatif mudah dipraktekkan dengan software-software pengelola foto seperti Photoshop. Dan ada beberapa software yang salah satu menunya didedikasikan untuk mengolah efek ini seperti software Focal Point. Bahkan mungkin jika nanti perkembangan aliran baru ini menjanjikan software-software lain yang bermunculan. Yang ketujuh, panning. Panning adalah salah satu teknik fotografi yang digunakan untuk memberikan gerakan pada benda yang bergerak. Cara melakukan panning adalah dengan menggerakkan kamera searah dengan arah gerakan objek yang ingin dibidik,
sehingga objek akan tampak fokus, sementara background akan tampak kabur atau blur. Jangan takut hanya karena ada kata teknik. Cara melakukan panning dapat dibilang cukup mudah. Teknik panning sering dipakai untuk mengambil foto sport atau foto news. Seiring perkembangannya, foto human interest juga banyak menggunakan teknik foto panning. Untuk membuat foto panning, gunakan mode shutter priority, sehingga kita bisa mengatur shutter speednya di angka yang lebih rendah dibandingkan yang biasa kita gunakan. Berapa besar shutter speed yang harus dipakai tergantung pada kecepatan gerakan subjek yang akan difoto dan kecepatan relatif subjek terhadap kamera. Dan biasanya hal inilah yang harus banyak dilatih. Shutter speed untuk membuat foto panning orang yang naik sepeda tentu berbeda dengan shutter speed untuk foto panning balapan motor tentunya. Sama-sama balapan motor, namun kalau motornya melaju lurus cepat di depan kita atau sedang berbelok di tikungan juga berbeda. Aturannya adalah saat objek foto yang dibidik tampak kurang tajam, naikkan shutter speednya. Saat backgroundnya kurang blur, turunkan shutter speednya. Berikut beberapa contoh shutter speed yang bisa dipakai di awal, namun semuanya tetap harus disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Orang jogging atau sepeda biasa di jalan, 1/20 detik. Sepeda gunung, uphill atau downhill, 1/30 sampai 1/50 detik. Mobil, sekitar 1/50 detik. Balapan motor atau mobil, 1/100 sampai 1/200 detik. Saat foto panning, kita bisa memakai autofocus ataupun manual focus. Namun, bagi pemula, untuk lebih mudahnya dapat atur autofocus mode ke AF-C untuk Nikon atau AI Servo untuk Canon. Mode ini digunakan pada saat kita harus mengikuti subjek foto yang terus berpindah posisi. Set frame yang cukup lebar, jangan terlalu ketat, kasih ruang di depan dan belakang subjek hingga kita cukup leluasa melakukan panning dan subjek secara utuh tertangkap dalam frame. Kita harus memastikan memiliki cukup ruangan agar kamera dan lensa bisa mengikuti arah gerakan subjek tanpa ada benda atau orang yang menghalangi di depan kita. Agar subjek tetap terlihat tajam, gerakan lensa harus tenang dan stabil dan arahnya hanya pada sumbu horizontal dari kanan ke kiri atau sebaliknya tanpa diikuti naik atau turun. Kuncinya sekali lagi latihan. Pilihan objek yang bergerak dan memiliki background yang cerah dan memiliki warna-warna yang menarik, banyak detail dan memungkinkan fokus terarah pada subjek untuk mendapatkan foto panning yang memiliki background yang menarik. Arahkan kamera mengikuti objek yang bergerak dan pencet separuh tombol pada shutter release untuk mengambil fokus. Usahakan tangan bergerak selembut mungkin. Gerakan kejut yang mendadak bisa mengakibatkan hasil foto tidak menarik. Semakin lembut dan tenang cara kita mengikuti pergerakan dan irama subjek utama, makin tajam mereka terlihat di foto. Kita juga bisa memanfaatkan monopod untuk panning. Ya, itu tadi merupakan teknik-teknik yang bisa terlihat seperti editan walaupun tidak. Cukup sekian dan terima kasih. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya Muhammad Fadil Setiarso undur diri. Fotografi identik dengan sebuah kebebasan. Kebebasan untuk melihat, mengambil dan bertanggung jawab terhadap apa yang kita rekam. Galih Sedayu.